Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas bersama apakah semua senjata kuno akan didapatkan Kaido dan seperti apa sih Uranus itu. Ya, tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kan, oke? Dan mulai intronya. Ya, rencana Kaido. Apakah rencana Kaido menemukan 3 senjata kuno untuk mengantisipasi pemerintahan dunia ataupun angkatan laut yang dicurigai Kaido memiliki senjata baru pengganti Shichibukai, serta untuk menciptakan kekacauan dan peperangan di seluruh dunia? Apakah akan terrealisasikan menurut Mimin pribadi? Sebelum chapter 985 ini rilis, Mimin sudah prediksikan kalaulah tujuan Kaido ada yang lebih besar dari sekedar merebut wilayah saja. Ya, beberapa prediksi Mimin lumayan kena. Tapi, menurut Mimin, apapun rencananya, aspirasinya, serta keinginan Kaido, sepertinya bisa iya dan juga bisa enggak untuk menemukan 3 senjata kuno itu. Alasan yang paling utama ialah lokasi dan bentuk dari senjata kuno itu sendiri. Ya, dari 3 senjata kuno, hanyalah Poseidon yang keberadaannya serta wujudnya yang jelas. Berbeda dengan Pluton, di mana hanya bentuknya saja itu pun masih diduga-duga berupa senjata yang mematikan. Namun keberadaannya masih belum diketahui secara pasti apakah ada atau perlu merakitnya kembali seperti yang diincar oleh Spandam. Dulu hanya mengincar blueprintnya saja. Dan jika seperti itu, patut diakui Sanigo memilikinya karena blueprint Sanigo dibuat oleh Franky, dan di mana blueprint Pluton pernah di tangan Franky. Ya, mungkin saja kan. Dan dengan begitu, apakah Kaido akan mengincar Sanigo atau sosok misterius yang menguntit kemarin? Karena tidak diperlihatkannya lagi, apa mungkin dirinya mengotak-atik Sanigo? Karena dapat kemungkinan si penguntit ini melihat di mana Franky menyembunyikan Sanigo. Dan yang paling misterius ya Uranus. Baik bentuk dan keberadaannya masih belum diketahui secara pasti sampai sekarang ini. Karena pada dasarnya emang belum dijelaskan Oda secara rinci untuk Uranus sendiri dan pertama kali disebut oleh Robin. Apakah akan diperkenalkannya di Arts Wano ini? Ya entahlah. Dari 3 senjata kuno itu, beberapa emang belum dijelaskan secara pasti, tapi sepertinya Kaido sudah mengetahuinya, baik wujud dan lokasinya. Karena Kaido tidak sedikit pun ragu dalam mengucapkannya, apalagi dirinya menyangkut pautkan pemerintahan dunia ataupun angkatan laut sebagai alasan untuk mencari senjata kuno itu. Gini, iya, coba perhatikan. Kaido menyinggung angkatan laut sebagai alasan untuk mencari senjata kuno. Sedangkan selama ini angkatan laut selalu menyangkut pautkan Rock di Zebek atau Rock Pirate tentang terbentuknya aliansi Kaido dan Big Mom. Dan dapat kemungkinan juga yang dibahas Sang bersama Gorosei jugalah tentang Rock di Zebek. Karena sekilas ekspresinya dan tindakan Sang hampir mirip seperti Katakuri yang mencoba menghentikan Luffy, menunjukkan foto Mother Caramel waktu itu. Apakah Sang sudah melihat masa depan yang begitu suram nantinya dan berkenaan dengan Rock di Zebek yang berbuntut juga kepada Kurohige nantinya? Ya, siapa yang tahu. Jadi kesimpulannya, dari 3 poin itu terbentuk satu benang merah bahwasannya Kaido ataupun Big Mom mengetahui segala info tentang senjata kuno. Dan itu berkat pengalamannya berada di kapal Rock di Zebek dulu. Karena jika Rock di Zebek hanya sekedar bajak laut biasa, mana mungkin namanya diingat-ingat sampai Big Mom punya anak banyak dan juga memiliki cucu tentunya. Dan juga Edward Newgate yang sudah mati, dan juga Goldie Roger yang sudah dieksekusi. Akan jadi aneh jika Rock di Zebek cuman sekedar kuat aja. Ya, pastinya Rock di Zebek orang yang berbahaya. Dan menurut Mimin, bukan dari kekuatannya saja, tapi dari informasi yang ia punya. Karena itu diperkuat oleh pidato Kaido di chapter 955 kemarin. Aneh gak sih, orang yang dijuluki sebagai manusia terkuat yaitu Hyakujuno Kaido masih membutuhkan senjata lain untuk mengguncangkan dunia.
Ya, sangat-sangat super aneh. Jadi, dapat kemungkinan juga Rock di Zebek tidak hanya kekuatannya saja, tapi informasinya yang dimiliki. Mungkin itu yang menyebabkan keseimbangan dunia akan hancur. Ya, dunianya World Government. Dan info itu mengenai 3 senjata kuno yang ujungnya berbuntut ke lokasi One Piece itu sendiri. Ya, kenapa One Piece diikut-ikuti? Ya, alasannya simple. Kaido juga menyebutnya. Ya, setelah mengungkapkan 3 senjata kuno, Kaido serta Big Mom menyatakan One Piece akan menjadi miliknya jika mereka bekerja sama. Jadi gini, aneh gak sih segitu simpelnya Kaido menyatakan, apalagi dirinya tak sedikit pun menyinggung Road Poneglyph. Ya, Mimin tegaskan tidak menyinggung sedikit pun keberadaan Road Poneglyph, tapi malah menyinggung 3 senjata kuno. Apakah 4 Road Poneglyph setara dengan 3 senjata kuno? Ya, ini baru senjata mahal. Untuk saat ini kita asumsikan seperti ini, dan jadi masuk akal kenapa tindakan World Government setelah menghancurkan atau membumi hanguskan Pulau Ohara sangat terobsesi dengan senjata kuno. Contohnya Spandam yang mencari Pluton, dan World Government yang memberikan info hoax kalau 3 senjata kuno seperti barang haram yang harus dijauhkan. Jadi pada intinya, dengan percaya dirinya Kaido mendapatkan One Piece hanya dengan menyebutkan senjata kuno saja, sepertinya ada opsi lain selain mengumpulkan Road Poneglyph untuk mencapai Locktail, dan seharusnya begitu. Ya, bayangi aja dulu, coba deh bayangi orang pertama yang membuat atau meninggalkan harta di Locktail itu pasti tidak menggunakan Road Poneglyph. Dan ramalan dari peramal mengatakan Poseidon lahir 1000 tahun sekali. Roger mengatakan sudah tidak ada lagi yang berkunjung di Locktail sejak lebih 800 tahun yang lalu. Jadi dapat kemungkinan 3 senjata kuno adalah opsi pertama untuk menuju atau terciptanya One Piece. Ya, jadi omongan Kaido sepertinya bukan omongan kosong belaka, dan mungkin saja Kaido mengikuti jejak Rock. Nah, dari kemungkinan Kaido mengetahui informasi tentang 3 senjata kuno, mungkin ekspektasi yang ada di pikiran besar Kaido bisa terrealisasikan. Karena sejauh ini informasi adalah segalanya. Tapi tetap saja baik Uranus, Pluton, dan Poseidon bisa dibilang kondisinya atau lokasinya serta lokasi keberadaannya terbilang mustahil untuk Kaido mendapatkannya dengan cepat. Karena pada dasarnya ada halangan yang akan datang, yaitu para penyusup yang sudah menyusup. Ya, sisihkan itu dulu. Kita masih dibuat bingung seperti apa wujud dari Uranus itu sendiri. Apakah seperti ini? Ya, itu beda server. Daripada bingung, coba lihat cover Story Annal. Di dinding itu ada lukisan 3 senjata kuno. Ya, Pluton, Poseidon, dan apakah ini wujud dari Uranus? Mimin sangat yakin kalau inilah Uranus, karena sesuai dengan namanya. Ya, 3 senjata kuno ini mengambil nama dari dewa-dewa Romawi kuno. Pluton yang diciri khaskan dengan daratan atau permukaan, yang sangat cocok dengan Pluton yang ada di One Piece, di mana diduga Pluton adalah senjata rakitan, dan itu dibuktikan dengan adanya blueprint Pluton. Kemudian Poseidon juga diciri khaskan sebagai perairan lautan, dan sangat cocok dengan Poseidon yang ada di One Piece, bukan? Dan Uranus itu bisa diciri khaskan sebagai langit. Dan betul, di lukisan ini Uranus terletak di bagian atas. Dan dari 3 lukisan itu serta letaknya, 2 di antaranya terbukti juga menunjukkan letak dan posisinya yang benar, seperti Pluton yang diduga ada di Alabasta ataupun di Water 7, atau lebih singkatnya ada di daratan One Piece. Poseidon ada di Fishman Island, dan itu sesuai banget. Apakah Uranus ada di atas? Apakah ada di langit atau di bulan? Apakah benda hidup atau makhluk hidup? Karena di sini cuma digambarkan sebagai bentuk arah mata angin, tapi Uranus pertama kali disinggung namanya oleh Robin saat berbicara pada Neptune di Fishman Island dulu. Dan tahu dari mana Robin? Ya, mungkin Robin mengetahuinya dari pulau kelahirannya, yaitu pada saat Profesor Clover meneliti. Dan sesuai poin di cover ini, Uranus ada di atas, di mana Clover sempat meneliti planet-planet. Dapat kemungkinan Robin mengetahui nama Uranus, bukan? Ya, jadi kesimpulannya benar-benar dapat kemungkinan besar Uranus emanglah senjata yang menciri khaskan langit, dan Robin mengetahui namanya dari Profesor Clover. Nah, pertanyaannya, di mana sekarang Uranus itu? Ya, Mimin punya 2 kandidat kuat. Siapakah yang memilikinya?
Kita mulai dari Dragon. Mimin punya alasan setelah memperhatikan flashback Robin di Pulau O'Hara. Kenapa Dragon? Profesor Clover sendiri adalah arkeolog yang jenius, gak nanggung-nanggung. Bahkan Relic pun sempat memujinya. Dan dikabarkan dengan fakta bahwa Profesor Clover akhirnya mengetahui sejarah abad kekosongan dan mengetahui lokasi persis di mana 3 senjata kuno itu berada. Dan sebelum Clover dibunuh dan O'Hara dihancurkan, para ilmuwan di sana, terutama di tempat penelitian Profesor Clover, menyempatkan diri untuk membuang buku-buku yang ada di sana ke lautan dengan tujuan akan ada orang atau seseorang yang akan menemukannya dan akan menguak kebusukan tentang world government. Dan dikabarkan ada prajurit angkatan laut yang menemukannya. Dan dipikir-pikir juga ada banyak buku yang dibuang. Jadi mungkin saja salah satu adalah Monkey D. Dragon lah yang menemukannya. Dan menurut Mimin, sadarnya Dragon atas kebusukan world government diketahuinya setelah membaca secerca tulisan yang masih bisa dibaca dari buku-buku yang dibuang ke lautan oleh rakyat O'Hara. Ini menjadi alasan kuat kenapa Dragon masih membutuhkan bukti kuat dan terus mencari sampai sekarang, karena minimnya info buku yang ditemukan Dragon karena tulisannya yang sudah tidak bisa dibaca akibat terbuang ke lautan. Dan semua ini jadi masuk akal atau terhubung karena tragedi hancurnya O'Hara itu terjadi sebelum eksekusi Roger, di mana Dragon penampilannya pada saat itu masih polos-polosnya dengan tudungnya tanpa sebuah tato, yang berarti Dragon pada saat itu memantapkan untuk berevolusi setelah melihat eksekusi Goldie Roger. Dan juga kalau kita melihat ekspresinya Dragon sangat-sangat dipenuhi keseriusan, dan Mimin jadi yakin atau cukup yakin kalaulah Dragon memang mantapnya di situ atau pada saat eksekusi Goldie Roger. Dan sekarang bagaimana Dragon mendapatkan Uranus? Apakah dari Goldie Roger? Tapi di chapter sekian Roger meninggalkan telur yang diduga Uranus di Oro Jackson. Dengan begitu bagaimana Roger membagi Uranus kepada Dragon? Dapat kemungkinan Dragon mendapatkannya sendiri karena dia membaca buku peninggalan rakyat O'Hara, yang dapat kemungkinan Dragon membaca lokasi dari Uranus yang masih ada di buku itu dan akhirnya menemukannya. Karena sekali lagi Mimin jelaskan, Profesor Clover mengetahui abad kekosongan dan lokasi persis di mana senjata kuno itu berada. Oh iya, apakah ini Uranus? Apakah telur ini Uranus? Ya, sebelum itu kita ke orang kedua yang mungkin akan mendapatkan Uranus, yaitu God Enel. Jika benar senjata kuno atau Uranus ada di atas atau di langit, dikuatkan dengan penelitian Clover dan cover story Enel, apakah mungkin senjata itu ada di bulan? Atau bulan itulah senjata kunonya? Karena pada dasarnya bulan adalah senjata yang wajib diwaspadai untuk pelaut, bukan? Dan dari hasil penelitian Clover, ada beberapa satelit yang mengelilingi bumi One Piece. Dan jika kita hitung, kita melihat 8 satelit di sana. Serta kalau kita perhatikan Uranus ini memiliki 8 arah mata angin. Ya, dan jika 8-8-nya berkoordinasi akan menghasilkan sebuah energi terlihat seperti alis keriting. Ini sangat serupa dengan gambaran yang merupakan energi bulan. Jadi, kesimpulannya dapat kemungkinan Uranus adalah ini, dan itu adalah satelit yang mengelilingi bumi One Piece. Dan bila digunakan atau dikoordinasikan akan menimbulkan semacam energi yang sangat berpotensi menimbulkan perubahan cuaca, bukan? Dan menurut Mimin, telur ini bukanlah Uranus tapi adalah perantara untuk mengendalikan Uranus. Juga dapat kemungkinan Dragon sudah mendapatkannya. Bagaimana dengan God Enel? Enel akan mendapatkan Uranus yang sesungguhnya, dan Enel akan menjadikan dirinya sebagai perantaranya. Karena sepertinya semua yang ada di bulan sepertinya terkontrol dengan listrik atau petir, yang artinya dapat dikontrol oleh God Enel, seperti para automata yang merupakan pasukan kuno atau senjata kuno lainnya. Jadi kesimpulannya untuk Uranus adalah sebuah senjata berupa planet atau satelit yang ada mengelilingi bumi, memiliki perantara pengendali berupa telur ini. Dan untuk saat ini kemungkinannya telur itu di tangan Dragon. Jadi bagaimana dengan Kaido? Kaido sendiri bisa terbang dan mungkin bisa ke bulan, tapi sepertinya terlalu sulit untuk Kaido menemukan 3 senjata kuno dengan cepat. Alasannya, ini lagi perang, ya.
Dan sekian dari Mimin, sampaikan pendapat kalian dan sampai ketemu di video Mimin selanjutnya. Yosa.